Halo, nama saya Veka Angge Pramita. Saya seorang psikolog klinis, dan pada hari ini saya akan menjelaskan gambaran dari paparan Dr. Stanley Greenspan, yaitu beliau adalah seorang psikiater dari Amerika bersama dengan Sirina Wider yang membuat intervensi bernama Dear Floor Time. Dr. Stanley Greenspan memiliki blueprint mengenai gambaran The Learning Tree dan The Great Kids. Menurut Dr. Stanley Greenspan, setiap anak memiliki potensi menjadi anak yang hebat. Jadi, apabila kita memahami perkembangan anak ini, memahami profilnya, dan melihat dirinya sebagai gambaran secara menyeluruh, maka gambaran anak yang hebat itu ada pada setiap anak. Meskipun anak itu atipikal secara neurolog ataupun typical neuro. Jadi kita di sini akan melihat lebih lanjut mengenai apa sih learning tree dan bagaimana great kids ini atau anak yang hebat ini dapat dicapai oleh setiap individu, khususnya dimulai dari anak-anak. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, Dr. Stanley Greenspan menggambarkan anak sebagai pohon, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, pohon ini kan biasanya terdiri dari akar-akar, lalu juga di sekitar akar ada tanah-tanah, ya. Lalu dari akar itu ada batang yang tinggi seperti ini, dan juga ada bagian kanan dan kiri ini gambaran dari dahan, ranting, dan juga daun-daun, serta akhirnya membentuk sebuah buah, ya, menghasilkan buah maksud saya. Nah, gambaran anak yang hebat apabila kita memahami perkembangan anak mulai dari usianya dan tahapan-tahapan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak, maka kita perlu melihat potensi-potensi anak tersebut berdasarkan kemampuan yang ada mulai dari akarnya, ya. Di sini ada kemampuan visual spasial, bagaimana caranya anak memahami, memproses gitu ya secara visual dan spasial, lalu kemampuan executive functioning, di mana hal ini perlu disupport oleh perkembangan otak, khususnya otak secara menyeluruh, dan bagaimana perkembangan otak bagian depan. Lalu motor planning sequencing artinya bagaimana anak melakukan satu serangkaian kegiatan dan apakah urutan dari rangkaian kegiatan tersebut secara motorik itu sesuai atau tidak secara motorik, ya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana proses auditori seorang anak dan proses sensori seorang anak. Jadi Dr. Stanley Greenspan melihat bahwa anak itu memiliki kemampuan secara menyeluruh yang tidak hanya terkotak-kotakan dari segi kemampuan berbahasa saja, atau kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi saja, atau kemampuan intelijensinya saja. Tapi yang diharapkan dari Dr. Stanley Greenspan, anak-anak yang hebat adalah anak-anak yang dapat memunculkan, kalau di layarnya Bapak Ibu itu, di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Kita lihat di sini yang sebelah kanan adalah gambaran bagaimana anak bisa memunculkan rasa empati, rasa ingin tahu, curiosity gitu ya, kreativitas, dapat berpikir logis, memiliki kepercayaan diri gitu ya atau self esteem, serta disiplin dari dalam diri, punya kemampuan komunikasi, punya kemampuan dalam mendefinisikan emosi secara variatif, dapat engage ataupun nyambung gitu ya secara emosi dengan orang-orang atau orang-orang yang di sekitarnya, serta memiliki integritas secara moral. Dan kalau kita lihat kemampuan yang ada di sebelah kiri adalah kemampuan yang seringkali mungkin kita gambarkan sebagai kemampuan yang diharapkan muncul pada saat anak sudah mulai sekolah, yaitu kemampuan matematika, berpikir, pemahaman matematika gitu atau pemahaman numerik, pemahaman melakukan hitungan-hitungan. Lalu yang lain adalah kemampuan memahami, reading comprehension, pemahaman bacaan. Lalu selanjutnya organizational skills adalah kemampuan
mengcluster, mengorganisasikan gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan untuk berbicara ataupun menulis, jadi ekspresi bicara dan menulis ya. Nah, kemampuan-kemampuan ini tentu saja baik yang kiri dan yang kanan tidak dapat kan berdiri sendiri ya. Dia membutuhkan batang yang kuat nih di tengah-tengah ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat pelajaran biologi kan tanaman itu dimulai dari pertumbuhan akar, mulai dari biji gitu ya, atau tunas atau umbi. Itu nanti dia akan mulai dari akarnya dulu, lalu sedikit-sedikit muncul batang yang kecil hingga akhirnya dia semakin tinggi, baru setelah itu mulai dahan-dahan, ranting-ranting, dan juga daun dan akhirnya buah ya. Sehingga kemampuan yang bisa mendukung di bagian yang sebelah kanan dan sebelah kiri adalah dimulai dari bawah ya. Bagaimana potensi bawaan dari anak tersebut dilihat dari kemampuan visual spasialnya, executive functioning-nya, motor planning, auditory processing, dan sensori. Namun hal ini semua tentu saja sangat dibutuhkan adanya support dari lingkungan, yaitu nurturing interaction. Nah, interaksi yang nurturing artinya interaksi yang hangat, interaksi yang merespon si anak dalam segala bentuk apapun, bukan interaksi yang reaktif gitu ya. Sehingga bisa mensupport kebutuhan anak untuk akhirnya memunculkan kemampuan ini nih Bapak Ibu yang ada di tengah-tengah gitu ya, functional emotional developmental levels atau kapasitas fungsi emosi gitu ya. Kapasitas fungsi emosi ini diawali dari bagaimana regulasi diri anak. Kemudian di tahapan selanjutnya, di level yang kedua adalah bagaimana dia bisa engage atau bisa nyambung gitu ya, bisa mulai interaksi dulu gitu, dengan orang lain ataupun dengan lingkungan yang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, level selanjutnya adalah bagaimana dia memulai interaksi secara gesture. Jadi kalau engage itu bedanya adalah dimulai adanya kontak mata gitu ya, dimulai adanya secara chemistry itu bisa nyambung gitu ya. Nah, sementara yang di tahapan yang ketiga adalah bagaimana anak bisa memulai interaksi lalu mempertahankan interaksi komunikasi itu dengan siklus komunikasi yang selalu dimulai dari anak ya. Dan interaksi komunikasi yang dimulai dari anak ini diharapkan di level yang ketiga ini anak bisa mempertahankan hingga 10 siklus. Untuk selanjutnya, di purposeful communication yang lebih kompleks, anak diharapkan dapat mempertahankan interaksi yang lebih kompleks itu hingga minimal 30 ya. Jadi artinya anak itu bisa mulai diajak ngobrol dengan memulai interaksi duluan dan dia dapat mempertahankan interaksi siklus komunikasinya itu hingga 10. Hingga 30. Nah, di level yang keempat ini biasanya kita juga bisa melihat bagaimana anak berkomentar, bagaimana anak memberikan jawaban terhadap hal-hal yang mereka lakukan gitu ya. Sehingga pada level yang keempat ini adalah pondasi dasar selanjutnya untuk mereka bisa lebih bisa mengekspresikan dan akhirnya merefleksikan gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih? Gimana sih? Gitu ya. Jadi hal itu akan sangat bisa membantu munculnya kemampuan-kemampuan yang ada di sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, di gambaran ini, sisi sebelah kiri yang berhubungan dengan saya tadi bilangnya akademik ya, jadi seperti math, thinking, reasoning, reading comprehension, pemahaman bacaan gitu ya, kemampuan organisasi dan juga kemampuan ekspresi dari segi bicara dan tulis itu munculnya setelah kemampuan regulasi diri, engagement, dan juga purposeful communication itu sudah muncul ya. Untuk akhirnya dia bisa
melanjutkan ke kemampuan yang lain yang ada di level 4, yaitu, two way communication yang lebih kompleks lagi. Sementara untuk kemampuan-kemampuan yang ada di sebelah kanan adalah kemampuan-kemampuan yang sebenarnya lebih tinggi lagi, di mana anak sudah bisa melakukan berpikir lebih kompleks, bisa memperjelas reason-nya dia. Jadi bukan hanya bertanya, tapi dia bisa mampu memperjelas, menjelaskan, dimulai dengan pertanyaan gimana, mengapa, bagaimana caranya gitu ya. Tapi tidak hanya stop di satu pertanyaan. Jadi misalkan begini, kenapa sih kamu suka bakmi? Nah, dia mesti menjelaskan tuh, ya aku suka, misalkan jawabannya, aku suka bakmi karena bakmi rasanya enak. Memang enaknya seperti apa? Nah, dia mesti bisa menjelaskan lagi dengan detail pertanyaan itu. Jadi apabila dia terus-menerus bisa menjawab pertanyaan yang berhubungan tadi ya, mengapa, bagaimana caranya, gitu ya, kenapa, itu artinya anak melakukan kemampuan analisa berpikir ya. Ketika mereka melakukan analisa berpikir, maka output yang paling tinggi adalah kemampuan empati ya, kemampuan empati. Tapi hal ini tidak berdiri sendiri tadi, didukung oleh kemampuan-kemampuan yang di sebelah kanan yang Bapak Ibu bisa baca. Untuk anak bisa memunculkan hal ini semua, kembali lagi, anak membutuhkan interaksi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, mulai dari orang tua, orang dewasa, mungkin seperti kakek nenek, babysitter mungkin, mbak, pengasuh gitu ya, ataupun dari om dan tante, bahkan hingga sampai mungkin supir yang ada di rumah gitu ya, guru, ataupun orang-orang dewasa yang sering kali dia temui, itu apabila memberikan interaksi yang nurture, khususnya sesuai dengan profilnya si anak, maka kita, orang dewasa yang di sekitarnya itu ibarat seperti tanah ya, tanah yang gembur ya. Kalau Bapak Ibu uh, sering berkutat dengan tanaman ya, atau istilah sekarang anak-anak hijau, maka anak-anak hijau ini kan membutuhkan tanah yang gembur, tanah yang memiliki unsur hara yang baik untuk jenis tanaman tersebut ya. Bapak Ibu punya sering dikasih kompos, sering dikasih vitamin mungkin gitu ya. Ada yang memberikan istilahnya dikasih serum gitu ya. Dan itu kan sesuatu hal yang nanti bisa ngebus, bisa mempercepat pertumbuhan dari si pohon tersebut atau dari tanaman tersebut ya. Nah, dalam istilah tanah yang gembur adalah bagaimana lingkungan itu memberikan stimulasi yang tepat, memberikan respon yang tepat juga. Respon yang tepat itu tadi memperhatikan nada bicara kita, memperhatikan ekspresi wajah kita juga ketika kita memberikan respon gitu ya. Dan kita juga banyak berkomunikasi dengan anak, tapi nggak cuma cerewet aja ya Bapak Ibu. Cerewetnya itu juga memperhatikan bagaimana anak merespon gitu ya. Jadi kalau kita cuma ngomong aja tanpa memperhatikan apakah anaknya menangkap atau enggak, tanpa memperhatikan apakah anaknya memahami apa yang kita sampaikan atau enggak, atau siap atau enggak dengan apa yang kita sampaikan, maka hal itu tidak akan dapat mendukung anak dengan tepat nih. Bisa jadi kita malah jadi overstimulasi gitu ya. Kurang stimulasi yang tepat buat anak adalah ketika mungkin kita memberikan screen time atau gadget yang berlebihan atau tidak sesuai dengan usianya anak. Nah, sesuai dengan anjuran WHO dan juga IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak di bawah 2 tahun itu diharapkan tidak diberikan sama sekali gadget. Kenapa? Karena mereka membutuhkan interaksi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya dengan interaksi tersebut seluruh perkembangan mereka terpenuhi. Self-regulasi mereka nih, Bapak Ibu, batang yang di bagian bawah itu menjadi lebih kuat sebenarnya ketika mereka diberikan stimulasi untuk bergerak, gitu ya, untuk mencoba, belajar dari pengalaman, dan khususnya ketika Bapak Ibu terlibat ya. Jadi untuk anak-anak tidak ada mainan yang paling
keren dibandingkan Bapak Ibu sendiri ya. Karena anak-anak berapapun usia mereka, mereka sangat membutuhkan kita, orang tua khususnya, dan orang dewasa yang di sekitarnya untuk berinteraksi. Itu aja sebenarnya, untuk berinteraksi yang positif dengan mereka. Interaksi yang positif itu bukan berarti ketika mereka salah kita nggak tegur ya Bapak Ibu, tapi tegurlah dengan cara yang baik, tegurlah dengan memberikan reason kenapa, dan sangat membuka adanya komunikasi, diskusi, serta adanya penjelasan-penjelasan yang akhirnya itu juga bisa memperkaya diri anak itu sendiri ya. Tapi yang perlu Bapak Ibu pahami, perkembangan anak, khususnya otak di bagian depan, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan berpikir atau di sini disampaikannya executive functioning itu baru terbentuk sempurna ketika anak menjelang usia dewasa muda, artinya di sekitar usia 20-an. Sehingga ketika anak melakukan hal yang salah berulang-ulang, ketika respon kita adalah lebih banyak memarahi dengan membentak gitu ya, ataupun ngomelin gitu ya, atau melakukan tindakan fisik kekerasan, hal itu hanya membuat mereka takut, namun tidak memberikan mereka pemahaman logika yang ada di sini nih, yang ada di sebelah kanan, atau tidak membuat mereka punya motivasi dari dalam diri untuk disiplin secara internal ya, karena mereka melakukan hal itu karena dipenuhi oleh rasa takut dimarahin gitu ya, atau karena takut diancam gitu ya. Jadi bukan memahami gitu ya. Jadi pemahaman itu sangat butuh interaksi dan perlu berulang-ulang. Kenapa? Karena begitulah proses pembentukan otak mereka ya. Tuhan memberikan otak yang sempurna untuk akhirnya menjadi matang atau mantap nih atau lengkap gitu ya. Lengkap tuh dalam arti semua komponen yang memang terpenuhi apabila diisi dengan interaksi dengan orang lain gitu ya. Khususnya orang-orang yang penting buat si anak, significant person. Seperti orang tua tadi, kakek nenek, itu adalah significant person gitu ya. Jadi apabila orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak khususnya yang significant person, orang yang penting buat anak ini memberikan respon yang negatif gitu ya, atau dengan kata-kata yang negatif, maka itulah yang dipahami oleh anak, bahwa begitulah mereka ya. Jadi kita, orang tua, saya dan Bapak Ibu, guru-guru ya, kakek nenek, om dan tante, semua orang dewasa yang ada di sekitar anak itu punya peran penting bagi perkembangan anak ya. Jadi itu yang kita harus pahami, bahwa kita memberikan dampak melalui apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat, itu akan mempengaruhi mereka untuk akhirnya mendapatkan pembentukan pribadi yang lebih sempurna, pribadi yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau di sini gambaran Dr. Greenspan adalah bagaimana sisi bagian kanan dan kiri itu akhirnya terbentuk sempurna atau optimal untuk akhirnya menjadi pohon yang ya tadi yang sempurna gitu ya. Pohon yang optimal gitu ya, hingga akhirnya membentuk anak yang hebat ya. Yang saya senang sekali dari gambarannya Dr. Stanley Greenspan yang menyampaikan bahwa setiap anak itu dengan profil mereka masing-masing, anak neuro, tipikal ataupun atipikal dengan kebutuhan khusus mereka masing-masing itu tetap bisa optimal sesuai dengan gambaran Dr. Stanley Greenspan ini ya. Dan dengan pendekatan Dear Floor Time yang disupervisi atau didampingi dengan profesional yang memang sudah belajar khusus, maka Bapak Ibu jadi lebih bisa mengenal nih bagaimana ya saya memberikan respon yang tepat dengan anak-anak. Kalau profil anak seperti ini, kira-kira kalau saya responnya seperti ini bagaimana ya. Nah itu gambaran singkat dari saya mengenai konsep learning tree dan great kids dari Dr. Stanley Greenspan. Terima kasih.